Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Saya sendiri Muhammad Rafiq Pamungkas. 2. Muhammad Abdul Malik. 3. Indah Ilhamiyati Fadilah. 4. Hana Sajidah. 5. Kanifa Eva Maharani. Yang ke-6 Yeni Kurniasari. Di sini kami akan membahas tentang Al-Mujmal wal Mubayyin. Menurut para ulama, lafaz atau redaksi dalam beberapa dalil hadis Nabi itu tidak menimbulkan arti yang jelas, dan juga tidak semua perbuatan Nabi itu dapat disimpulkan dengan jelas, sehingga semua itu masih memerlukan penjelasan dari dalil-dalil yang lain. Apabila suatu dalil tersebut belum jelas, maka para ulama akan berijtihad, yaitu para ulama akan menganalisa dan meneliti dalil-dalil yang lain untuk mendeteksi apa yang dikehendaki dalam dalil tersebut. Lafal mujmal sendiri adalah lafaz yang belum jelas di antara sekian makna hakikatnya. Adapun beberapa kategori lafal mujmal, yaitu yang pertama, dari segi asal cetak, yaitu ada majaz yang mengarah ke hakikat dan majaznya. Contohnya, Qur'an dapat dimaknai haid, atau Qur'an dapat dimaknai dengan suci. Mustarak adalah satu kata tapi berserikat dengan makna yang berbeda. Kemudian kategori yang kedua adalah mujmal yang terjadi di antara beberapa satuan hakikat. Contohnya Baqarah, yaitu artinya sapi. Sapi di sini belum jelas jenis-jenis sapinya itu seperti apa, warnanya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian kategori yang ketiga yaitu mujmal yang terletak di antara sekian makna majaznya. Ya baik, saya akan melanjutkan untuk selanjutnya, yaitu hal yang menyebabkan lafal tidak jelas, yang mana lafal itu memerlukan penjelas yang disebabkan ilal atau pengurangan huruf, perubahan harokat, atau bahkan perubahan huruf. Yang pertama, perubahan bentuk kalimat iklal. Terus yang kedua, ketidakjelasan karena adanya rangkaian kata. Yang ketiga, ketidakjelasan karena adanya sifat. Terus yang terakhir yaitu 4, ketidakjelasan karena kembalinya dhamir, seperti itu. Dhamir dalam bahasa Arab adalah istilah untuk kata ganti untuk diri sendiri, orang yang diajak berbicara, maupun orang yang dibicarakan, saya, kamu, dan dia. Kalau untuk diri sendiri namanya waqi' ta'alum. Kalau untuk orang yang diajak berbicara namanya waqi' mukhatab, dan orang yang dibicarakan namanya waqi' ghaib. Kembalinya dhamir akan menjadi suatu alasan kenapa lafaz itu tidak jelas. Contoh seperti hadis Nabi yang berbunyi, janganlah di antara salah satu kalian yang melarang tetangganya untuk meletakkan kayu di dalam pagar temboknya. Nah, di sini temboknya siapa? Itu kan belum jelas. Yang selanjutnya mujmal karena ada sebuah pengecualian yang tidak diketahui. Contoh,
pada ayat yang artinya dihalalkan bagi mereka kecuali binatang-binatang yang dibacakan. Nah, ini tidak jelas yang dibacakan itu yang apa gitu. Yang selanjutnya mujmal karena ketidakjelasan ada salah satu ayat yang mengandung makna yang belum tentu. Contoh pada ayat-ayat mutasabihat, alif lam mim. Nah, itu artinya apa kan kita belum tahu. Yang mengetahui hanya orang-orang yang pandai beragama, orang-orang yang pandai ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, lafal mujmal adalah lafal yang belum jelas dan memiliki beberapa makna, kemungkinan tanpa ada kemungkinan yang kuat di antara kemungkinan tersebut yang jelas dan butuh dalil lain untuk menjelaskan dalil tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mubayyin adalah dalil penjelas, dalil yang menjelaskan maksud sebenarnya dari dalil yang masih mujmal atau global. Ulama menyebut mubayyin sebagai nas. Nas adalah sebuah lafal yang pada taraf tidak mungkin untuk dialihkan kepada yang lainnya. Kemudian, secara umum, mubayyin ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu al-bayyinu bil qaul. Al-bayyinu bil qaul yang itu artinya dalil penjelas yang berupa ucapan, penjelasan dari Allah, penjelasan dari Rasul ataupun dari hadis Nabi. Kemudian yang kedua yaitu al-bayyinu bil fi'li. Al-bayyinu bil fi'li adalah dalil penjelas yang berupa perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu al-bayyinu bil kitab, yaitu dalil penjelas yang berupa surat. Kemudian yang keempat yaitu al-bayyinu bil isyarah. Bil isyarah di sini berarti dalil penjelas yang berupa isyarat ataupun gerakan tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu al-bayyinu bitanbih. Al-bayyinu bitanbih berarti penjelasan dengan mengingatkan. Dalil penjelas. Di sini dalil penjelas ada 2 macam, yaitu jika substansi hukumnya sama. Di sini contohnya yaitu ada ucapan dan perbuatan. Untuk perbuatan sendiri, Nabi langsung mencontohkan. Sedangkan untuk yang ucapan, itu contohnya yaitu Nabi menegur orang-orang yang sholatnya salah secara lisan dan membenarkannya. Untuk dalil yang turunnya duluan disebut mubayyin, dan dalil yang turunnya di akhir disebut mu'aqib, bisa jadi sebagai penguat. Yang selanjutnya yaitu jika substansi hukumnya bertentangan. Di sini yang didahulukan yaitu ucapan, bukan perbuatan, karena ucapan itu menunjukkan dengan sendirinya dan maksudnya pun jelas, tidak memerlukan tafsir. Sedangkan untuk perbuatan itu bersifat sementara serta multitafsir. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai dalil penjelas berupa ucapan. Dalil penjelas berupa ucapan berkaitan dengan haji qiron. Dalam hal ini, Nabi menyampaikan bahwa orang yang ihram sekaligus haji dan umroh, maka cukup bagi dia 1 kali tawaf dan 1 kali sa'i. Akan tetapi, ada hadis lain yang menyatakan bahwa Nabi ketika haji qiron melakukan tawaf sebanyak 2 kali dan sa'i sebanyak 2 kali. Dalam hal tersebut bertentangan antara ucapan dan perbuatan Nabi. Namun dalam hal ini yang dipakai adalah yang berdasarkan bayan qaul atau ucapan. Jadi kesimpulannya, jika sama-sama memberikan sebuah kesimpulan hukum yang tunggal atau tidak berbeda, maka yang statusnya sebagai mubayyin adalah yang pertama kali turun, dan yang kedua hanya sebagai penguat saja. Namun jika bertentangan, maka dimenangkan oleh bayan qauli atau ucapan. Adapun dalil penjelas yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, penjelasan dalil nas Al-Quran yang dapat dipahami oleh semua orang, baik orang khusus maupun orang awam.
Yang kedua, penjelasan dalil nas Al-Quran yang hanya dapat dipahami oleh orang khusus saja, yaitu seperti ulama-ulama khusus. Yang ketiga, penjelasan dari hadis Nabi yang menjelaskan dalil global dari Al-Quran. Yang keempat, penjelasan dari hadis Nabi yang menjelaskan sisi global pada hadis lain. Yang kelima, penjelasan yang diambil dari kias atau analogi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, adapun sasaran orang yang diberikan penjelasan dalam hal ini adalah mukallaf, yaitu yang pertama dijelaskan oleh manusia untuk diamalkan, contohnya seperti sholat dan puasa. Yang kedua, penjelasan hanya untuk difatwakan, bukan untuk diamalkan, contohnya seperti hukum haid. Dalam hal ini ulama laki-laki hanya menfatwakan saja dan tidak mengamalkan. Yang ketiga, tidak untuk difatwakan dan tidak juga untuk diamalkan, yaitu kitab-kitab Nabi terdahulu seperti Zabur, Injil, dan Taurat.